Nama saya Michael Yunus Salim, panggilan saya Leo. Saya saat ini bekerja bukan sebagai, tapi di bidang event organizer, khususnya di wedding. Saya selaku sebagai owner dari IO One Star Planner. Nama saya Mas Maulia Zahra, biasanya dipanggil Zahra. Saat ini saya lagi kerja sama kuliah. Nah, kuliahnya di jurusan Marketing Communication di Jakarta, Mercubuana. Terus juga bekerja di digital agency as social media specialist. Nama saya Egi. Saya dari Free Media Indonesia. Di sini di Free sini aku tugasnya apa ya, macam-macam. Jadi tapi mostly ini sih pre-production department sih. Jadi ngurusi soal konsep sama directing juga sih. Karena kondisi di luaran masyarakat sendiri itu masih banyak yang takut ya. Masih banyak yang takut untuk melakukan segala sesuatu di luar. Info-info dari berita juga untuk melakukan suatu hal itu jadi takut. Karena faktor utama sih dari berita sih sebenarnya. Kalau di industri saya sih faktor yang paling menghambat tuh biasanya kalau ada event yang offline, nah itu biasanya sekarang jadi nggak ada gara-gara pandemi. Terus solusinya diganti sama virtual event kayak gitu sih. Jadi proses syuting. Jadi biasanya itu yang biasanya kalau kita arrange tim itu gampang, terus untuk kita mobile ke lokasi-lokasi itu gampang. Jadi sekarang ini kayak apa ya, perlu perhatian ekstra gitu. Soalnya kan ya kita mesti sedia masker juga, kita mesti soal sanitasi juga ketika hari syuting. Tapi sih kalau di masa-masa ini ya, terutama yang awal-awal sih, ketika awal-awal pandemi COVID itu muncul, malah project yang ditangani Free itu yang syutingan tuh benar-benar kayak di hold dulu, banyak yang di hold. Padahal sudah ada agenda sih untuk syuting. Nah tapi untungnya, puji Tuhan banget, ada project animasi. Jadi kalau project animasi kan kita nggak perlu syuting. Kalau sekarang kesulitannya, ya itu sih soal sanitasi sih. Jadi kita kemarin sempat ini sih tes serologi juga satu kantor. Terus ada juga agenda syuting lagi lain di akhir minggu ini, itu juga satu tim itu sekitar 20 orang, itu juga kita rapid semua sih, serologi semua. Sejauh ini sih saya masih menjalankan ini sih sistem kerjanya yang seperti biasa. Jadi kita briefing di satu tempat, tapi tetap kita menggunakan masker dan jaga jarak. Itu aja sih. Ada teman saya tanya, kok enggak pakai Zoom aja? Tuh. Bukannya saya nggak mau pakai Zoom, cuman bagi saya kurang efektif sih. Karena ya kembali lagi ke sinyal. Yang kubutuhkan itu kalau saat briefing itu adalah konsentrasi per anaknya. Harus fokus dengan briefingnya. Jadi kalau ada event saat hari H itu meminimais kesalahan. Biasanya kalau koordinasi lewat WA, lewat ada aplikasi namanya Slack, terus via Google Meet juga atau Zoom Meeting buat koordinasinya sama tim. Jadi meskipun WFH, kita tetap terkonek lewat Google Meet dan kawan-kawannya. Sempat WFH semua, dan kita koordinasinya lewat Google Meet. Jadi kalau ada meeting apa, mulai bulan Agustus itu kita sudah mulai tidak WFH, jadi WFO. Cuman kita batasi orangnya di sini, sama ada social distancing. Itu jadi bisa ketemu koordinasinya gitu. Kalau dulu awal-awal sebelum bulan Agustus itu syutingan itu malah nggak ada, malah banyak animasinya.
apa yang klien kita butuhkan. Saya akan memberikan apa yang bisa saya lakukan untuk klien. Sebisanya apapun itu. Baik itu dia membutuhkan bantuan apa ya? Ada kenalan vendor apa, kita bantu. Gitu loh. Kita bantu nego kalau bisa. Selalu ini sih, jaga komunikasi. Kalau bisa kita silaturahmi ke rumahnya sambil berkenalan dengan keluarganya juga. Aku sih kalau ke klien nggak pernah nganggap itu sebagai murni klien, tapi tak anggap sebagai teman. Jadi ngomong sama teman sendiri kan bisa lebih enak kan, lebih luasa, lebih nyaman. Biasanya tiap ada project tuh kan ada KPI-nya yang harus dicapai. Nah, itu biasanya kita dari situ sih biar menambahkan kepercayaan kliennya. Oke, silakan Pak. Intinya sih melalui komunikasi. Intinya dari komunikasi pokoknya yang penting sih kita melakukan semuanya yang terbaik dan kita keep update with the client. Jadi kita ngomongin bahwa oh Pak ini kalau selama WFH kita ngelakukan ini, kita ngelakukan ini, maka ketika proyekmu masuk ke kita, maka kita akan gini, akan ini, supaya si klien ngerasa bahwa ya mereka dijagain dan free-nya itu juga jagain internal free-nya sendiri. Jadi dari sana harapannya memang jadinya klien itu lebih percaya ke kita semua sebagai tim. Saat-saat kayak gini itu kita juga ada yang namanya online shooting monitoring. Jadi kita ada kayak semacam live preview. Jadi kameranya itu kita konekin ke entah itu Google Meet, entah itu Zoom. Jadi klien itu cuma buka Google Meet, biasanya sih Google Meet, buka Google Meet, terus dia itu bisa ngelihat main preview dari kamera itu, kayak semacam dia jadi direkturnya. Jadi ketika si klien ada kayak ini kurang apa gitu, dia langsung bisa ngomong. Akan mengikuti apa yang dia mau. Kalau di saat waktu hari H, ternyata ada miss, saya melihat miss-nya ini dari mana dulu. Kalau kan ada tuh miss-nya itu kan ada beberapa hal. Nah, saya coba menjelaskan sebaik mungkin ke kliennya. Ini miss-nya seperti ini. Tentunya seperti itu. Ya kembali lagi, meskipun dia perfeksionis, terus kalau kita bisa ajak ngomong ya dengan enak, dengan nyaman, kayak layaknya kita teman dekat, itu jauh lebih enak sih. Kalau saya itu lihat dulu apakah brief dari klien tuh bisa dihandle sama kita atau enggak. Terus kita jelasin kalau misal kita nggak bisa nge-handle itu permasalahannya ada di mana sampai kliennya mengerti. Tapi biasanya kliennya kalau komplain terus kita jelasin gitu paham kok. Kita komunikasikan sih. Jadi semisal memang komplainnya itu, kan komplain kan ada dua hal ya. Misalnya yang possible untuk kita lakukan sama yang tidak possible. Karena kan ya mengingat kalau pas masa-masa seperti ini kan banyak keterbatasan juga. Ya kita komunikasikan. Kalau bisa, oke. Misalnya akan butuh waktu, ya kita komunikasikan pro dan kontranya apa ke klien. Nyari ceperan sih ya harusnya ya, nyari ceperan. Kalau ada teman yang butuh bantuan tenaga saya, ya saya bantu. Cuman kan kebetulan untuk pandemi kayak gini kan emang lingkupnya bukan klien baru ya, tapi klien pendingan semua. Klien yang ganti tanggal, ganti jadwal. Nah, jadinya numpuk semua di akhir tahun. Ya. Atau saya sendiri butuh tenaga dari teman, dari vendor sebelah, IO sebelah, saya minta bantuan, ya kita saling bantu. Kebetulan kalau perusahaan saya tuh kan digital agency, jadi kan sekarang orang-orang di saat pandemi malah larinya ke digital. Jadi saat ini perusahaan saya masih aman sih, nggak terkena banget dampaknya. Kalau brand-brand besar itu mereka itu selalu punya budget untuk untuk marketing atau untuk iklan gitu. Nah, untungnya meskipun mereka itu nggak syuting, maksudnya kita itu nggak bisa syuting, mereka itu tetap
tetap cari cara lain gitu loh untuk gimana brand mereka itu bisa survive. Jadi selalu ada cara lain dari mereka juga. Dari Free-nya sendiri, karena kita sebagai creative agency ya kita juga membantu mereka nyariin solusi kreatif lah buat mereka. Kan kalau nggak bisa syuting kan berarti kita bisa punya cara lain, misalnya kayak social media management atau animasi atau campaign apa yang berkaitan dengan berhubungan sama COVID. Sebenarnya itu klien itu nggak hilang, nggak pending itu mereka itu pending untuk mengganti strategi. Jadi kan memang di masa-masa seperti ini kan kita kan nggak bisa ngadain acara-acara besar kan, yang bisa kan ya kayak Zoom, webinar. Nah dari situ kita bisa muncul kesempatan-kesempatan baru untuk kita bantu klien dengan cara yang lain. Untuk IO, kalau bilang keuntungan kecil sih, karena nggak hanya IO sih sebenarnya, ke semua penjualan kan harganya sudah hancur-hancuran gara-gara pandemi. Jadi kalau dibilang keuntungan udah pasti tipis. Cuman di sini meskipun keuntungan tipis untuk kru-kru saya nggak mengurangi fee mereka sih, itu sih. Kalau pas WFH tuh nggak usah ngeluarin biaya yang lebih banyak, terus bisa pulang kampung juga, jadi bisa menabung dan menghemat biaya. Dulu itu awalnya kita itu merasa kayak kalau video conference, meeting yang berbau-bau video itu sulit untuk kita lakukan. Nah, tapi karena ada pandemi itu kayak kita itu semacam terpaksa gitu loh untuk kita mencoba bekerja dengan cara lain, dengan cara-cara yang pakai teknologi. Dan itu Google Meet, kita sharing file lewat Google Drive, dan ternyata bisa kok, dan jalan, dan ada hasilnya. Yang dulunya kita kira nggak bisa, tapi bisa. Dan di situ juga kita belajar yang terutama ini sih, time management sih. Karena kalau di masa-masa seperti ini, bukan berarti kalau kita bisa online itu kita tidak bisa, bukan berarti kita kerja selama 24 jam. Ada waktu-waktu di mana kita tetap kerja, ada yang ya waktu pribadi, waktu istirahat gitu.